Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, guru mapel kelas 9 ya, di SMP Yadika 2 Kelas E. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tata cara bagaimana entry Eraport SMP versi 2.2 untuk kelas 9 ya, guru mapel kelas 9. Kenapa saya kasih untuk tutorial ini? Ya mungkin untuk mengingatkan kembali karena mungkin meskipun ini ada rutinitas tahunan, tapi kadang-kadang kita lupa. Baiklah Ibu dan Bapak, untuk mempersingkat waktu saya akan coba untuk memberikan tutornya pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu, nanti dari operator Ibu akan diberikan akses ya melalui localhost Eraport baik secara online maupun secara offline. Kemungkinan nanti kita akan secara offline. Hal pertama yang harus Ibu lakukan adalah mengentry atau menginput dulu di bagian dashboard login ya. Yang pertama, saya kasih contoh di sini, saya akan login menggunakan salah satu guru ya. Nah, kemudian nanti akan diberikan password ya. Password ini digunakan dengan password yang sama, mungkin sesuai dengan opsional ya dari pihak operator. Nah, kemudian kurikulumnya yang dipilih adalah paket 2013. Nah, levelnya di sini ada 3 ya. Jadi levelnya itu yang dipakai adalah sebagai guru mapel itu pakai guru saja. Nah, ini tidak usah dirubah ya. Nah, mungkin di sini akan banyak tapi kita lihat dulu yang bagian atas yaitu 2021 ya sama 2022 ya, semester genap. Kalau ganjil kita sudah lewat. Berarti tinggal klik, tinggal masuk ya. Nah, tinggal masuk dan kita tunggu saja server untuk membuka indeks atau tampilan awal dari Eraport ini. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, hal yang pertama yang harus dilakukan ketika sudah login di Eraport, berarti Ibu dan Bapak harus masuk dulu ke deskripsi atau masuk dulu ke pemetaan dari yang namanya kompetensi dasar dari bidang studi yang Bapak Ibu ajarkan ke setiap siswa ya. Nah, mungkin ini agak lama, ditunggu sebentar. Nah, Ibu dan Bapak, ini sudah ada tampilan yang pertama di sini adalah tampilan awal ya. Nah, di sini total yang Ibu ajarkan ada 5 kelas. Contoh saya ngambilnya miliknya Ibu Rina ya. Beliau adalah guru mapel bahasa Indonesia di kelas 9. Beliau mengajar di 5 kelas ya. Jumlah mapelnya memang 1 bahasa Indonesia. Total siswanya dari seluruh kelas yaitu 5 kelas itu ada 196 orang. Nah, di sini KKM-nya mungkin nanti belum dirubah dan saya harus diskusi dulu sama pihak kurikulum apakah mau ditambah atau mau diturunkan atau dinaikkan, saya belum. Nah, Bapak dan Ibu nanti setelah Ibu melakukan aktivitas di entry Eraport ini, nah ini nilai-nilai yang nilainya kosong yang berwarna merah di sini, ini akan berubah menjadi warna hijau ya. Nah, ini berhubung kita belum entry, jadi kemungkinan di sini nilainya masih kosong ya. Oke, yang pertama yang harus dilakukan sama Ibu dan Bapak adalah dari klik dulu data kompetensi dasar. Nah, di sini Ibu dan Bapak yang harus dilakukan yang pertama adalah klik dulu data kompetensi dasarnya. Nah, pilih ya, di sini ada kurikulum nasional, penyederhanaan Balitbang, dan penyederhanaan mandiri. Nah, untuk penyederhanaan mandiri ini biasanya kita harus entry manual atau input manual. Contohnya seperti pelajaran mulok ya. Kalau di kita itu ada pelajaran bahasa Sunda. Jadi itu harus di entry manual ya. Nanti. Nah, kita klik yang kurikulum nasional dulu, pilih bahasa Indonesia ya, pilih bahasa Indonesia ya, kemudian bisa kita lihat nanti ya untuk data kompetensi bahasa Indonesianya. Nah, ini udah kelihatan. Nah, ini sesuai dengan
kelas ibu yang lainnya nanti biar guru yang lainnya yang menonaktifkan ya. Kalau ibu misalkan tidak mengajar di kelas 8, kelas 7 udah diacuhkan saja atau dilewat saja meskipun kondisi statusnya aktif, nanti biar nanti kelas yang bersangkutan atau guru mapel yang berada di kelas 7 dan 8 yang melakukan aktivitas penilaian di statusnya. Kita fokus berhubung di sini Ibu Haji ini mengajarnya di kelas 9. Nah, jadi kita fokus ke kelas 9 ya. Nah, ini tampilan pertama dari data kompetensi dasarnya. Klik ya, udah diklik nanti akan muncul KD-nya seperti apa, tinggal edit data kompetensi. Nah, ini tinggal diedit saja. Nah, tinggal diedit saja, setelah diedit tinggal diaktifkan yang mana kira-kira yang sudah masuknya kategori di semester 2. Contoh misalkan di sini nih, ini kelas 9 ya. Ini punya Bu Rina di kelas 9. Nah, Bapak dan Ibu dilihat dulu nih, disesuai dengan KD yang Ibu ajarkan kepada siswa-siswa ya. Di sini kalau misalkan di sini mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan, ternyata masuknya di semester 1, ya udah tinggal di semester 1 saja. Cuma masalahnya ini tolong dinonaktifkan. Ya, dikarenakan ini sudah selesai pembelajarannya. Ya. Nah, yang kira-kira sudah selesai ini dinonaktifkan. Tapi yang Ibu tidak mengajar di kelas selain kelas 9 itu tidak boleh. Biar nanti guru yang bersangkutan. Jadi kelas 9 semester 1 tidak aktif. Misalkan masuk ternyata ada semester 2 ini yang ini unsur dari buku fiksi misalnya. Ini tidak masukkan saja ke semester 2. Aktifkan. Berarti yang lainnya dinonaktifkan dulu. Yang kira-kira masuk semester 1 dinonaktifkan dan yang masuk semester 2 Ibu tinggal diaktifkan saja. Ya. Nah, setelah itu kalau sudah selesai untuk perencanaan dari KD, Ibu tinggal disimpan, klik simpan. Ya, setelah simpan baru ke rencana penilaian. Yang pertama di sini ada rencana penilaian di pengetahuan. Tinggal diklik saja di rencana pengetahuan. Kemudian nanti akan muncul di sini yang pengetahuan itu kita masuknya kategori penilaiannya mau berapa. Jadi asesmennya itu mau berapa. Ya. Nih yang pertama misalkan kita masuk ke 9A ya, berhubung Ibu Haji ini mengajarnya di kelas 9, ada 5 kelas A sampai E, kita masuk dulu kelas 9A dulu. Contohnya seperti itu, mapelnya bahasa Indonesia. Nah, ini yang jadi barometernya, Ibu pilih jumlah penilaiannya ada berapa. Ya di sini ada sampai 30 penilaian. Nah, itu terlalu banyak mungkin ya. Nah, contoh misalkan kita ambil 3 aja penilaiannya atau 2 saja misalkan. Nah, 2-nya ini kita masukkan di sini kelompok. Misalkan nih tugasnya adalah tes tulis aja sama penugasan. Contoh misalkan. Nah, ini akan muncul sesuai dengan KD yang kita aktifkan. Berhubung saya tadi mengaktifkan hanya 1 KD, berarti yang munculnya adalah 1 KD. Dan ingat, antara pengetahuan dan keterampilan itu nanti harus sinkron KD-nya. Kalau di sini semuanya dicentang, karena sudah diaktifkan berarti wajib dicentang. Misalkan di sini kita makainya 4 KD misalkan 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, misalkan 4.4, 4 sampai 4.7. Ini tinggal dicentang atau diceklis semuanya kemudian disimpan. Ya. Nah, kalau sudah kita fokus di 9A, Ibu tidak usah melakukan aktivitas ini lagi, cukup kita copy rencana pengetahuan. Ya, kita kopikan rencana pengetahuan dari kelas 9A ke kelas yang lainnya. Jadi Ibu tinggal usah lagi masuk ke penilaian-penilaian tadi. Misalkan nih, kelas awal perencanaan 9A karena kelas A ini sudah kita bikin perencanaannya. Kemudian pilih mapel bahasa Indonesia. Nah, ini ada kelas tujuannya. Kita mau mengopikan ke kelas mana misalkan. Ya udah kita masuknya ke kelas B misalkan A, kelas tujuannya B. Tinggal nanti ada tulisan tombol di sini simpan. Udah, tinggal seperti itu. Ya, sama halnya dengan nilai keterampilan juga. Kemudian di sini ada nilai sikap spiritual dan sikap sosial. Ya, Ibu tinggal mengklik save saja sih kalau 2 ini. Karena nilainya sudah otomatis sudah masuk B, terkecuali ada yang mau diedit, nilainya mau jadi A, boleh silahkan. Sesuai dengan penilaian kepribadian dari siswa-siswa binaan Ibu.
Nah, kemudian di sini ada bobot penilaian harian ya, PH, PTS dan PAS. Pak, bagaimana kan PAS-nya tidak ada nih misalkan PAS-nya. Nah, PAS ini boleh Ibu konversi dari nilai US. Konversi dipindahkan aja dari nilai US di sini. Ya, untuk PAS tidak apa-apa. Karena nilai US itu nanti diuploadnya sama operator. Nah, ini karena ini akan mengakumulasi ke semua nilai. Jadi kalau ada yang kurang dari nilai PAS, otomatis nilainya itu akan berubah menjadi C dan nilainya kurang. Kenapa? Karena nilai PAS-nya tidak diinput. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, agar tidak terjadi error, makanya dikonversi dari nilai UAS bukan nilai US maksud saya, ke PAS. Dikopikan saja tidak apa-apa, ya. Nah, udah kalau penilaian ini sudah semuanya dilakukan, berarti kita tinggal download format importnya, ya. Nah, tinggal format importnya di-download. Nah, contoh misalkan saya mengambil kelas 9A karena sudah diambil, kemudian mapelnya bahasa Indonesia. Nah, Ibu di sini Ibu nguploadnya itu adalah download format kosong. Ya, kriterianya ada 5 kriteria penilaian di sini. Sesuai dari perencanaan tadi, tinggal download semuanya. Nah, download, contohnya kita download, dan formatnya tidak boleh dirubah. Misalkan Ibu dan Bapak menggunakan Microsoft Office versi 2013, 2017, dan yang terupdate sekarang, Ibu tetap format penyimpanannya itu harus berupa Excel 2003 atau 97 sampai 2003. Tidak boleh, karena ini defaultnya seperti itu. Ya. Nah, ini download format kosong, kemudian Ibu dan Bapak bikin folder satu kelas, ya, satu kelas itu adalah satu folder karena di dalam kelas tersebut akan menyimpan kriteria penilaian 5 format penilaian. Jadi tidak boleh dicampur. Ya, contoh misalkan nih saya bikin untuk 9A. Kita bikin foldernya adalah 9A. Nah, berarti ini khusus untuk 9A di sini. Tidak ada di kelas lain lagi, tidak boleh dicampur adukan ya. Jadi udah, kalau sudah tinggal disimpan, di-save saja di sini. Berikut yang lainnya. Nah, kemudian pindah ke B. Nah, B juga harus bikin folder baru agar tidak tercampur. Nah, ya seperti itu. Kemudian setelah itu barulah import nilai siswa. Nah, kalau kita sudah edit di rumah masing-masing, jadi si nilainya itu satu, Ibu download dulu, Ibu dan Bapak download dulu. Kalau sudah selesai pengentrian nilai, baru kita import. Dan dengan catatan apabila ada nilai yang kosong atau misalkan siswanya keluar, nilainya kasih digit 0 saja, tidak boleh pakai strip. Itu karena akan menjadi error. Jadi kasih 0 saja. Tidak boleh ada strip, pokoknya ada tanda ini ya, tanda khusus tidak boleh. Atau simbol itu tidak boleh. Jadi harus 0, 0 gitu. Kalau tidak nanti akan error. Jadi format yang Ibu upload nanti tidak akan rusak ya. Nah, untuk sementara itu saja dikarenakan kita tidak bisa langsung ke kirim nilai. Ini tidak boleh dilakukan untuk kelas 9. Kenapa? Karena operator belum setting titik mangsa untuk raportnya. Yang kedua itu takutnya nanti ke generate dan masuk ke nilai dapodik. Ya, jadi Ibu dan Bapak cukup bermuara di sini saja. Edit data kompetensi dasar, rencana penilaian, kemudian download format nilai dan import nilai. Nah, ini input data nilai ini kalau Ibu dan Bapak manual silahkan boleh. Tapi daripada manual lama, lebih baik kita import dan download saja. Cukup di situ aja. Nanti tinggal proses deskripsi siswa. Kalau Ibu sudah masuk ke import data nilai dari pengetahuan keterampilan spiritual sosial PH, PTS, dan PAS, Ibu dan Bapak tinggal proses deskripsi siswa, pilih kelas, misalkan mapelnya apa, nah tinggal dicentang saja nanti. Deskripsinya seperti apa, sesuai. Nah, ini mungkin tidak akan muncul, kenapa? Karena rencana penilaiannya belum dimasukkan. Ya, mungkin itu saja Bapak dan Ibu
ya, saya bertugas di sini hanya mengingatkan saja, mungkin dan Bapak dan Ibu ini masih lupa ya dengan bagaimana cara teknis, meskipun ini adalah kegiatan rutinitas kita setiap akhir tahun, tapi mungkin lupa. Nah, untuk itu saya mengingatkan kembali. Nanti untuk teknis penginputannya ada yang offline dan juga yang online. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar untuk kelas 9, dikarenakan ini akan dijadikan sebagai bahan untuk mereka masuk ke PPDB. Jadi ini harus sudah selesai, Bu. Jadi ini saya harus upload ke eh, PPDB Jabar. Jadi mohon untuk segera menuntaskan untuk kelas 9. Mungkin itu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.